Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku melihat banyak sekali berita yang membahas mengenai Mnet apologize, Mnet meminta maaf gitu. Ini sebenarnya adalah kasus yang mungkin kalian juga sudah tahu bahwa ada sebuah program TV di program baru, ya ini adalah program namanya Street Woman Fighter. Ini adalah sebuah reality show dancing gitu, dancing competition, dance competition di Korea Selatan, yang di background salah satu bagian acaranya itu menggunakan backsoundnya itu adalah remix azan gitu. Nah pastinya kalau ini benar, ini adalah hal yang menurut aku tidak perlu terjadi gitu. Pastikan orang Korea Selatan juga, apalagi di TV gitu kan ya, proses TV itu panjang banget. Pada saat mereka membuat sebuah program acara dari A sampai Z itu pasti ada banyak macam-macam kontrolnya atau quality controlnya tuh ada di situ semuanya. Menurut aku yang pertama harus kita bahas adalah kita cek dulu apakah benar ini adalah suara azan, kita akan dengarkan nanti. Dan yang kedua, apa sih kenapa kok ini terus terjadi gitu. Korea Selatan sepertinya tidak begitu aware dengan hal-hal yang berbau dengan agama atau budaya, suku, hal-hal sensitif seperti ini. Apakah ini adalah beneran mereka nggak tahu, nggak knowledgeable, atau ini adalah salah satu strategi mereka untuk mendapatkan perhatian masyarakat dunia? Nanti kita akan coba analisa bersama. Oke, dan juga Mnet pun di official Instagramnya sudah meminta maaf dan juga mengklarifikasi. Kita akan juga bahas, tapi yang pertama coba kita dengarkan dulu bagian yang viral dan dijadikan kayaknya nih di TikTok banyak banget ya. Apakah ini benar atau enggak gitu? Ini suara azan bukan? Coba kita simak bersama-sama. Ada yang aneh nggak? Oke, Sadedan. Itu kayaknya Allah itu ya. Oke. Coba kita simak lagi deh. Aku dengarkan lagi ya lebih di slow motion. Nggak ada sih. Oke, lebih teliti lagi dan Oke. dengerin baik-baik. Oke, kita kasih slow-mo biar lebih jelas. Oke. Ya, menurut aku ini adalah suara bagian azan. Setuju nggak sih kalian? Kalau menurut aku iya, ini adalah suara bagian azan yang kemudian dijadikan slow motion begitu. Sebenarnya yang aku bahas ini bukan tentang benar atau salah dalam mata hukum, di mata hukum, enggak ya. Tapi ini lebih ke sensitivitasnya orang Korea Selatan tuh yang aku pertanyakan banget kan ya. Mereka bolehlah mengklaim dengan berbagai macam kemajuan dan pencapaiannya, tapi menurut aku apa sih manfaat dari kemajuan sebuah negara, tapi kalau tidak memiliki sensitivitas hal-hal yang beradab seperti ini, nggak bisa menghargai perbedaan, ya jelas sih masyarakat Islam dunia pasti marah lah kalau azan dijadikan sebagai salah satu background untuk acara reality show. Oke, dari sisi kita eksternal kita sudah membahasnya dan menurut aku itu adalah adalah bagian dari suara azan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Boleh tuliskan di kolom komentar ini. Sekarang kita juga lihat dari sisi Mnetnya sendiri yang punya acara ini. Dia sudah menuliskan di sini di Instagramnya, "Dear Audience, on behalf of the Mnet Street Woman Fighter production team, we offer a sincere apology regarding the soundtrack used in the opening of the first episode of Street Woman Fighter." Kita meminta maaf setulus-tulusnya karena soundtrack yang dipakai di episode pertama Street Woman Fighter. Ini adalah bagian pertama. Menurut aku proses pada saat mungkin kalian nggak semua orang tahu ya bagaimana proses pembuatan sebuah acara di TV. Indonesia dan juga Korea Selatan agak-agak mirip lah. Dunia pun juga kurang lebih agak mirip juga. Jadi pada saat sebuah acara itu akan diproduksi itu pasti ada dummy-nya dulu. Dummy itu kayak pilot project ya. Bener-bener dibuat seperti aslinya, bahkan dengan biaya
yang luar biasa tinggi. Setelah oke, kemudian apalagi ini kan masalahnya adalah background kan ya. Setelah oke, produksi semuanya, pre-production, produksi, ada post-production. Post-production tuh akan dicek dari produser, dilihat dulu, kemudian juga dari eksekutif produser. Apalagi ini acara pertama, pasti akan lebih banyak orang yang menonton adalah boardnya. Dari bahkan pemilik TV-nya pun kemungkinan juga sama akan menonton bersama. Kemudian ada juga bagian terakhir setelah proses yang panjang tersebut ada QC, ada quality control sebelum itu disiarkan begitu. Menurut aku adalah hal yang aneh dan juga visi, padahal Korea Selatan tuh sudah beberapa kali tersandung masalah ya tentang hal-hal yang sensitif seperti budaya, seperti agama itu beberapa kali, tapi mereka tidak belajar sepertinya. Apakah mereka beneran nggak tahu, nggak knowledgeable, atau memang ini sengaja dipakai untuk dijadikan salah satu strategi promosi? Karena dari keterangannya di sini, ini adalah episode pertama dari Street Woman Fighter. Namanya juga berita kan ya. Kalau sesuatu hal yang diberitakan terus itu adalah salah satu bagian promosi, apapun itu berita baik ataupun juga berita buruk. Lanjut lagi, the song is an electronic soundtrack that is officially registered on the official streaming site. Oke. Bagian ini mungkin bisa sedikit menjelaskan bahwa lagu yang dipakai itu bukanlah produksi mereka, tapi mereka tuh hanya mengambil dari salah satu website, salah satu official streaming site, jadi mereka cuma beli gitu ibaratnya gitu, bukan mereka yang produksi. It makes sense, tapi ya walaupun bukan mereka yang beli, tapi juga mereka kan pada saat memutuskan memakai background apa, kan memilihnya, itu pun juga mereka pasti berpikir kan, kenapa memilih ini dan sebagainya. The production team thought that the electronic sound of the song was suitable as the background music of the program. We certainly did not hold any other intention. Menurut mereka, mereka cuma pure memilih background musik itu karena dinilai cocok. Kami tidak memiliki maksud yang lain. We sincerely apologize for the unintended inconvenience caused by the possibility of recalling a specific rhyme here. Respecting your criticism, the video will be re-uploaded after replacing the background music. Oke, jadi sekarang background musik yang menjadi pro kontra ini sudah dihapus bagian tersebutnya karena memang cuma berapa second gitu kan ya. Mnet will continue to listen the opinions of the viewers around the world. We appreciate your interest in Mnet Street Woman Fighter. Oke, jadi ada beberapa kemungkinan menurut aku ya. Yang pertama, mereka beneran tidak tahu, mereka nggak knowledgeable, nggak paham tentang hal-hal sensitif, terutama dalam hal Islam ataupun juga budaya. Mungkin mereka poor sekali untuk knowledge tentang ini. Yang kedua, kemungkinannya adalah mereka ini adalah mungkin salah satu strategi promosi mereka agar dibicarakan, diberitakan media, karena ini kan episode perdana begitu. Ya itu sih, kemungkinannya ada dua gitu, mungkin strategi atau mungkin juga mereka nggak paham begitu. Atau mungkin ya memang orang Korea Selatan itu nggak begitu, ya I don't know exactly, ini bukan tentang sebuah negara tapi tentang karakteristik, tapi menurut aku aneh banget sih. Anehnya kenapa? Proses pembuatan program di TV itu panjang banget dan dicek mulai dari produser, dari produser, program itu sebelum sampai ke produser juga diceknya tuh banyak, ada staffnya, ada tim kreatifnya, eksekutif produser, bahkan acara baru, mungkin si ownernya juga menonton video ini terlebih dahulu sebelum sampai, kan yang dimasalahkan adalah masalah backsoundnya gitu. Oke, menurut kalian apa ini? Ini sebenarnya salah satu strategi mereka atau memang beneran mereka nggak tahu begitu? Dan kalau aku lihat dari komen Instagramnya Mnet Official, tentunya lah ya, kalian tahu netizen Indonesia tuh luar biasa. Komentar-komentarnya, gila, ini udah berapa ribu komen ya aku lihat di sini. Udah banyak banget di Mnet Official ini, ribuan komen, dan biasalah banyak kata-kata kasar, bahkan report akun ini. Banyak kata-kata kebun binatang juga muncul di sini. Tapi aku sarankan juga teman-teman jangan mengeluarkan kata-kata kasar juga sih ya, diingatkan, dia disampaikan dengan kritik yang ya pedes tapi juga nggak membawa kata-kata binatang. Dan yang protes ini bukan cuma orang Indonesia sih kalau aku lihat, karena kan yang dirasa menyakiti itu adalah umat Muslim gitu, dan Islam itu kan nggak cuma orang Indonesia aja begitu, tapi juga banyak gitu.
Nah, tapi salah satu mungkin lagi juga sebagai informasi, memang kemungkinan besar juga ada rasa kayaknya emang Mnet ini nggak knowledgeable tentang Islam atau tentang hal-hal yang sensitif. Salah satu contoh kasusnya mungkin dulu pada saat aku jadi mahasiswa ya, di Thailand gitu. Aku pernah ada kayak international trip gitu bareng sama teman-teman dari berbagai macam-macam mancanegara gitu, ratusan orang gitu kan ya. Jadi pada saat itu kan yang muslim kan udah tau lah pasti kita selalu makanannya halal karena kan kita peserta mahasiswa mereka sudah tahu kita muslim gitu. Nah, one day ada sebuah cerita, aku itu lagi ngantri makan prasmanan gitu kan ya. Aku bilang, "Oh, muslim sini, yang non halal sini" gitu. Oke. Kemudian aku tanya kan sama si orang itu, kita lagi dikasih kayak makanan kayak kuah ayam, kuah apa tuh kayak santan gitu sama mie gitu kan ya. Aku bilang gini, "Oh, are you Muslim?" Bla bla bla. Iya ya, halal gitu. Dituangin lah ya, kayak kuah santan opor gitu. Diambil ayamnya doang sama kuahnya. Terus ada temanku yang non Muslim gitu, "Oh, are you halal?" No, it's okay, no halal gitu. Terus dituangin dalam panci yang sama. Ternyata ada babi, ada ayam. Jadi kuahnya itu sama. Terus aku bilang ke mereka, ini nggak halal, aku bilang, karena kalau halal nggak boleh dicampur dengan makanan lain. Oh, masa sih bener? Jadi menurut mereka yang namanya makanan halal itu nggak apa-apa masaknya bareng-bareng dengan babi, dengan semuanya, yang penting makannya kita ayam aja. Aku bilang nggak bisa, karena dalam satu panci tersebut, yang opor ibaratnya gitu, itu ada babi, ada juga ayam. Aku bilang ke teman-teman, jangan dimakan ya, ini nggak bisa, ini nggak halal gitu, karena mereka campur. Nah, dari contoh ini sebenarnya banyak orang juga nggak ngerti gitu tentang muslim, tentang hal-hal sensitif, apalagi tentang makanan aja banyak yang nggak ngerti, apalagi tentang hal yang seperti ini, masih yang really sensitif lah menurut aku. I think that's all. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian dan juga like untuk video ini, serta share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat analisaku ini. Kopun Krab semuanya. Kalau suka jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.